أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Qala Allah fil Qur'anil Karim Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan salah satu perintah Allah, menunaikan salat subuh secara berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang sangat besar Bapak sekalian. Nabi sampaikan man yuridu billahi khairan yufaqihu fiddin. Hamba-hamba yang Allah kehendaki kebaikan ada dalam dirinya, maka Allah pahamkan dia kepada agama. Berarti kalau belum kepada kebaikan belum paham, ya speknya seperti itu. Nabi sampaikan melalui lisannya. Nabi menyampaikan bukan sekedar hawa nafsu beliau saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak berkata, tidak berpendapat, tidak berbuat, tidak bersikap Rasulullah SAW kecuali perintah, kecuali kehendak daripada Allah Subhanahu. Maka dalam kajian-kajian orang tua kita berbadankan Muhammad, bernyawakan Allah. Alhamdulillah. Allah. Tadi kita telah melaksanakan salah satu sunnah yang hari ini sunnah ini juga masih jarang dibuat oleh umat, yaitu sholat daripada rakaat pertama kita tadi membacakan surat As-Sajdah. Kira-kira Bapak Ibu mohon izin, siapa yang kira-kira tahu doa ketika sujud sajadah tadi Pak? Kita ada hadiah Pak. Kemarin kita ketemu saudara kita dari Amerika, dari Florida. Beliau hadir kemarin acara istimewa pertemuan di Lampung, pertemuan umat Islam. Jadi ada dia yang memberikan kepada kami, kayak ini parfum Pak. Parfum ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi parfum ini Masya Allah kayaknya ini asli Gaharu Pak. Gaharu sama-sama kita ketahui Pak ya, Masya Allah mahal. Tapi Insya Allah karena ini rangka agama, kita coba kita bagi-bagi kepada saudara muslim. Boleh Pak, siapa kira-kira yang tahu doa daripada sujud sajadah tadi Pak? Yang mudah-mudahan kayaknya lebih hafal ini. Masya Allah. Bapak lagi bawa. Tapi nama Pak Insya Allah Pak, coba Pak. Bismillah Pak. Sajadah wa zayyal ladzi khalaqa wa saqqa wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Insyaallah. Pak, hadiah Pak. Pak, ini kita pasang Pak, minta maaf Pak. Insyaallah. Masih jazakallah khair Pak. Alhamdulillah. Allah. Itu Pak. Sunnah Nabi SAW ini nilainya apa? Pengampunan dosa, penghapusan daripada api neraka. Dalam Quran Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah
katakan wahai Muhammad, in kuntum, kepada siapa? Kepada umat engkau. Kalau mereka benar cinta kepada aku, mereka ni kata ganti kita ni Pak. Kalau mereka benar cinta kepada aku, Allah sampaikan, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita sampaikan lahir batin Pak, tidak kanan, luar dalam, hati bawah. Rasul enggak ada Pak. Luar dalam Pak, hati, sifat, sikap ikut Nabi. Zahir, tampilan ikut Nabi. Kalau sanggup boleh minimal niat Pak. Nah, bapak-bapak kami yang swasta Pak, yang tidak terikat dengan arahan dinas, bismillah, tipiskan kumis, pelihara jenggot Pak. Ini bernilai sisi Allah Pak. Tidak ada yang kecil sunnah Nabi ini di sisi Allah Pak. Itu kan hukum, tidak bicara hukum Pak. Hari ini kalau dihukumnya sanggup Pak, banyak masalah Pak. Mantu liar, ada masa haji mantu macam liar bukan murim juga kan. Jadi jangan bicara hukum hari ini, dihukumnya sanggup hari ini. Maka kita amalkan saja yang mudah-mudah kita amalkan, yang berat-berat kita doakan kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Kami kemarin hadir Pak di Istimewa Lampung, pertemuan umat Islam seluruh Indonesia. Hadir juga daripada mancanegara, dari Amerika, Thailand, segala macam Pak. Itu hanya satu Pak, bagaimana masjid makmur, laki-laki sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, wanita tutupi aurat secara sempurna, anak-anak belajar iman, amal soleh serta agama. Itu saja Pak. Maka bisa berkumpul dengan berbagai macam tata cara ibadah. Ada mazhabnya Syafi'i, ada mazhabnya Hambali, silakan. Tapi yuk kita jadikan dai-dainya Allah. Karena kita semua ini sebenarnya dai Pak. Orang Islam ini dai Pak. Kita lihat kisah-kisah dalam Quran. Sekarang udah gampang kita lihat kisah-kisah dalam Quran. Semuanya bercerita tentang para dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh. Semuanya dai Pak. Orang-orang yang mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi Musa alaihissalam sangat terkenal kisahnya Pak. Padahal dia baru siap menempeleng satu orang kaum Misri. Ketika berkelahi di pasar, Al-Quran diceritakan, terjemahkan. Dilerai oleh Nabi Musa tapi tak mau. Ditampar oleh Nabi Musa Pak, meninggal dunia ketika itu. Ini ada doanya Pak. Maka dianjurkan kita makan pakai tangan tok. Hari ini orang Islam ikut-ikutan kesendok, tak apa-apa Pak. Cuman kita mau yang the bestnya lagi Pak. Biasakan pakai tangan, cuci dengan air yang mengalir. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air mengalir, air yang dialirkan. Kalau dengan kobokan Pak, kotorannya masih di situ. Tapi kalau dengan air dialirkan, dia turun ke bawah kotorannya. Ini Nabi ajarkan sampai sedetil itu Pak. Dan nilainya ini ampunan dosa, kecintaan Allah. Satunya seperti kayu siwak Pak, yang hari ini kita terkadang tidak tahu kayu apa itu. Padahal kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka aku wajibkan bersiwak. Hari ini tak kenal dengan siwak, Masya Allah. Hari-hari kita ke masjid, doa masuk masjid itu Masya Allah, kadang dibaca, kadang tidak, kadang tak hafal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Bapak sekalian? Kalau bukan saya, siapa lagi? Inilah kita mau coba-coba ajak saudara kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami disampaikan oleh pengurus masjid masuk kepada kami WhatsApp beliau menanyakan tentang kesediaan kami untuk hadir di Al-Hakim karena bukan jadwal kami. Dan alhamdulillah tadi malam kami iktikaf di masjid sebelah Pak. Kita tiap Kamis malam kita standby bawa perlengkapan kerja Pak. Kita bawa alat-alat mandi segala macam. Nanti dari subuh kita setelah subuh kita geser ke kantor. Di situ juga ada Pak Safrizan, mungkin Bapak tahu Pak, dari malam kami iktikaf ngobrol-ngobrol tentang agama, ngobrol-ngobrol macam mana kita ajak-ajak saudara kita kepada kebaikan dengan lemah kasih sayang. Kami menyatakan kesediaan karena insya Allah sebelah sini Pak. Jadi
Syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita dalam rangka kebaikan, dalam rangka yang Allah cintai, dalam rangka yang Nabi senangi. Kenapa? Karena satu-satunya jalan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara dan nanti akhirat yang selama-lamanya mutlak fakfak, satu-satunya jalan, tak ada jalan lain Pak, hanya dengan cara Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Atau yang belum kita tahu, kita cari tahu. Sekarang Allah takdirkan hadirnya media-media sosial, YouTube lah, inilah, itulah. Kadang kita malas nak ketemu Ustaz, akhirnya kita ambil sebuah pemahaman menurut saya saja. Tak bisa Pak. Agama ini ada arahnya, ada jalurnya. Makanya ada sanad dalam agama, biar tidak terlepas daripada ilmu-ilmu yang telah ada. Kita cek di YouTube ini, kita apa kendala kita kira-kira, kita tanya di YouTube, tidak masalah Pak. Itu untuk jadikan referensi. Tapi lebih baik datang kepada para ulama kita, bertanya tentang masalah dunia dan akhirat. Jangan sudah dibuat baru bertanya. Hendaknya sebelum dibuat tanya dulu, gimana nih Ustaz hukumnya, gimana nih Ustaz kalau begini begitu. Kita tanyakan. Maka insyaAllah alhamdulillah masjid kita ini hari ini ramai. Senang kita kepada Allah, kita syukur sama Allah. Tapi boleh kita pandang sekitar kita, anak-anak muda kita kemana Pak? Adik-adik kita kemana hari ini Pak? Anak-anak kita tidak lihat di sini Pak. Siapa lagi yang memikirkan mereka? Hari ini kita andalkan Pak Polisi, Pak Tentara untuk mengatur anak-anak kita. Kita Pak berperan Pak. Tengok adik kita hari ini belum pulang, tak solat. Kadang malam main keluyuran, tawuran. Siapa lagi bukan saya ini Pak? Kita ajak terus. Generasi kita inilah nanti akan memimpin kita. Hari ini kita berharap Indonesia baik, Indonesia baik, tapi generasi kita tak kita pikirkan. Kita hanya melihat keadaan-keadaan ini dan mengambil sebuah kesimpulan, kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan. Masya Allah. Maka kata Allah melalui Nabi SAW, ketika satu orang, satu hamba, satu kaum menyalahkan kaum lainnya, maka tunggulah Islam tak hadir lagi Pak. Pandang sekitar kita, mana anak kita hari ini Pak? Mana adik kita, orang tua kita, mana? Inilah dilatih Pak dengan kawan jemaah Pak. Dia cuma mengajak-ngajak saja. Mereka rela luangkan masa sejenak, habiskan harta mereka sejenak untuk bagaimana hidayah tersebar seluruh alam. Inilah usaha. Maka dikatakan, ya karena kami berkecimpung di sana Pak, ini bukan jamaah tabligh, ini sebuah usaha macam mana meramaikan masjid. Mereka coba pikirkan, mereka datang ke pub-pub, diskotik segala macam, ngajak-ngajak saudara muslim yang tak kenal Allah. Tapi Nabi sampaikan, aku ini seperti laki-laki menghalau kalian daripada api unggun. Kalian seperti larang, kalian hendak terus masuk ke dalam api, tapi aku menghalau kalian. Umat hari ini berlari kencang menuju neraka. Umat hari ini berlari kencang menuju azab-azabnya Allah. Kita hari ini Allah pilih untuk mengamalkan solat. Betul Pak. Tapi apakah tidak Allah tanya nanti kelak di akhirat kita hari ini Pak? Alam yatikum nadhir, tidak adakah datang kepada kalian orang yang mengajak kepada kebaikan? Malaikat pun heran, wahai sebesar ini neraka, seazab ini neraka, tidak adakah orang di atas dunia dulu mengingatkan kalian wahai hamba? Heran malaikat Pak. Maka kisah Quran coba kita buka, semuanya bercerita tentang dakwah-dakwah, ajakan-ajakan. Ada satu orang dalam kisah surah Yasin, Habibun Najjar, Habib setukang kayu. Dikisahkan wajah min aqsal Madinah terujubiyas aqala yakum bermusalin. Maka datanglah dari sudut kampung, menyampaikan kepada orang yang sedang diajak kepada kebaikan. Hei, ittabi'u ma la yas'alukum ajrahum wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang tidak minta upah atas apa yang diajaknya. Malah ketika itu dicemooh, diazab sampai meninggal dunia. Saya Habibun Najjar tadi Pak. Baca lagi terjemahan Pak.
Rupanya Habib bin Hajar ini Allah ampuni dosa, Allah masukkan surga. Langsung disampaikan Habib bin Hajar ketika itu, alangkah baiknya ketika kaum aku mengetahui asbab usaha seperti ini. Jadi kita perhatikan lagi Pak, generasi kita. Bagi kakek-kakek perhatikan cucu-cucunya. Bagi bapak-bapak perhatikan anak-anak, bagi ibu-ibu perhatikan generasi-generasinya. Kita arahkan terus kepada kebaikan. Jangan hari ini kita terkadang marah, dasar anak ini, anak itu, Masya Allah. Jangan sampai perkataan-perkataan menyumpah datang kepada anak kita dari kita. Terus persangka baik. Dikisahkan Imam Makkah hari ini Pak, Imam Abdurrahman As-Sudais, itu ketika orang tuanya kesal kepada beliau, hei, jadi imam besar engkau kelak wahai anak. Hari ini Pak, maka kita mau belajar menyempurnakan lagi keimanan kita. Karena yang paling emergensi, yang paling darurat, yang paling harus kita usahakan cepat-cepat adalah tentang iman. Ketika dalam alam ruh, alastu bi rabbikum, benarkah aku Rabb engkau wahai ruh? Qalu, berkata semua ruh, bala, benar, sahidna, kami bersaksi ya Allah. Di alam dunia kita diuji dengan keimanan-keimanan. Terkadang kita mulai terkesan obat ini bisa menyembuhkan, obat itu bisa menyembuhkan. Terkesan lagi dengan keadaan zahir. Kalau nak pakabun, ba'ala cara datang itu, kalau nak ada ini, Allah, buat anak ayam mana teh sabaleh naknya sampai kadang nak doa ayahnya. Masih bukan kita mau samakan, kita mau belajar tauhid kepada Allah. Ya Allah, tapi Allah ketapian. Itu Allah nak oleh. Allah utamakan. Kita mau belajar tauhid. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi hari ini, hari demi hari, ketika nanti sakaratul maut datang daripada malaikat maut akan mencabut nyawa kita, itu iman juga yang akan ditanya di situ. Nah bisa zikir-zikir anak boleh 1000 kali, 20.000 kali itu tiba-tiba serta-merta la ilaha, tak bisa. Wa hussila ma fis sudur, apa dalam hati itu akan tumpah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan amal agama, menghidupkan agama, saluran hati ini seperti wadah. 4 saluran hati, yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga adalah mata, yang keempat pemikiran. Hari ini kita jarang menceritakan kebesaran Allah, telinga jarang mendengar kehebatan Allah, jarang memikirkan kemahakuasaan Allah. Mata pun kita apalagi tidak terhubung kepada kehendak-kehendak Allah. Maka wajah hati kita hari ini dalam keadaan galau, merana, nelangsa. Aku yang memberi tanam, cari padahal agama. Maka kata Imam Ghazali, kalaulah hari ini orang mulai berbicara kebesaran Allah, matanya akan terproyeksikan tentang kehebatan Allah, telinganya mulai meyakini bahwa Allah yang kuasa, selain pada Allah sedikit pun tiada kuasa. Hadirlah ke pemikirannya rupanya Allah yang hebat, maka hadir dalam hatinya Allah. Maka orang seperti ini kapan saja datang malaikat maut, ya siap. Ketika datang malaikat maut, tiba-tiba la ilaha illallah, pede, percaya diri. Maka nanti dalam kubur Allah jauhkan kuburnya sejauh luas mata memandang. Allah bukakan pintu surga, baunya bau kasturi. Allah hadirkan bidadari. Ibu bertanya kalau bersih hati. Allah hadirkan bidadari, Pak. Dalam kisah riwayat hadis Nabi itu seakan-akan saling ejek-ejek, tapi ejek-ejek kebaikan. Nah, ketika itu dikejarlah pada bidadari ini, terpeganglah rantai kalung mutiaranya bidadari, terlepas ketika itu sangkakala bertiup. Bagi orang beriman seperti ini, Pak. Tapi Masya Allah, ngeri ketika kalau kita dengar bagi orang yang belum iman, atau orang tidak beriman, orang yang hari ini maksiat,
Apa kata kubur? Wahai hamba, engkaulah orang yang paling aku benci di atas dunia. Hari ini engkau diberikan kepadaku. Kata Nabi dalam hadisnya, hari ini engkau datang kepadaku. Lihatlah apa yang kuperlakukan kepadamu. Ketika itu tanah di bagian kaki menyempit arah ke atas, tanah di bagian kepala menyempit arah ke bawah, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Allahu Akbar. Disitulah pekik sang main. Tak ada pekik paling pedih daripada itu. Tak ada jalan lain kita hari ini. Harus bersungguh-sungguh dalam agama. Harus kita kuatkan amal ibadah kita. Maka dikatakan orang yang telalai solatnya akan Allah hadirkan api dalam yang lahatnya. Dia akan diguling siang dan malam sampai hari kiamat. Berapa lama hari kiamat, Pak? Berapa lama hari kiamat, Pak? Diguling siang dan malam. Maka dikatakan jin dan manusia tak mendengar bagaimana azab kubur, tapi makhluk-makhluk binatang-binatang akan mendengar azab kubur. Kalau hari ini Allah buka sami'ah kita, pendengaran kita, hari ini kita kan mungkin berapa desibel atau berapa ukuran terdengar. Tapi sempat Allah bukakan pendengaran kita sampai azab kubur hari ini kita dengar, Pak. Allahu Akbar. Mungkin masjid hari ini tak amin. Mungkin masjid hari ini tak cukup maksudnya, Pak. Di mana-mana masjid penuh. Mau tidur, terdengar si fulan dalam kuburnya diazab oleh Allah. Maka sebelum datang hari itu, hari berpisah kita daripada kenikmatan dunia, kita siapkan diri kita. Apa yang perlu kita siapkan? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku beritahukan kepada wahai hamba satu usaha tijarah, perdagangan, jual beli daripada azab yang sangat pedih. Belum Allah spekkan, Allah klasifikasikan bencana-bencana hari ini azab yang pedih. Azab yang pedih bagi Allah ulama sampaikan adalah masuk neraka Jahannam. Tu'minuna billah, beriman kalian kepada Allah. Beriman seperti apa? Seperti yang Allah mau. Mana contohnya? Seperti Quran. Nabi Ibrahim AS ketika mau dibakar dalam api setinggi bukit. Ada kawan kami Pak pulang dari Libanon, mendakwahkan silaturahmi ke sana kurang lebih masa durasi 4 bulan, Pak, dengan harta bi amwalikum anfusikum, harta dan diri sendiri. Rupanya di situ emang ada satu seperti ketapel gitu, Pak. Seperti ada ketapel itu untuk melempar dulu Nabi Ibrahim, saking besarnya api itu, Pak. Disampaikan kepada kami, rupanya memang benar ada. Hari ini kita dengar saja ada para ulama. Saya ketemu bagaimana ketapelnya yang akan melempar Nabi Ibrahim. Api sebesar bukit, Nabi Ibrahim seorang diri. Ketika itu malaikat dalam hadisnya sampai menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Cukup Allah sebaik-baiknya penolong bagiku. Ini keimanan, wujud keimanan. Kalau Amir 24 karat, dia tahu nyoyo asli, dia dibakar dulu. Betul, Pak? Api nak merah, apa biru, api merah. Kalau ia beriman, jangan kau sangka pikir beriman sebelum aku uji seperti orang sebelum kalian. Hari itu ujian tiba, Allah salah apa boyo. Allah banyak salah apa. Matu tak syukur dia Allah cari maksiat, dapat kezaran di bawah maksiat. Ada rezeki kadang lupa. Banyak keadaan itu yang harus kita perbaiki. Tapi saking sayangnya Allah, asraful malaikat, Allah uji-uji ya, Pak. Maka Nabi sampaikan tidak tertusuk satu buah duri kecuali Allah ampuni dosa orang Islam itu. Maka duri saja tertusuk, Allah ampuni dosa. Doa lama sampaikan ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang jelas dosa di situ. Kita berharap sama Allah, dia dosa besar sekalian Allah ampuni. Wala nuziqannahum minal azabi adana dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka sungguh kami timpakan bencana musibah kepada kalian agar kalian la'allahum yarji'un, kembali kepada kami. Bencana yang kita tengok, ini bukan semata-mata keadaan alam saja.
Ini sebenarnya teguran daripada Allah untuk mengingatkan lalau yakin kembali kita kepada Allah. Bagaimana cara kembali? Beriman lurus seperti nabi-nabi, seperti orang soleh-soleh. Taruhlah bukan persentasenya sampai tingkatan para nabi, tapi minimal arahnya benar seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kembali kita mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya hendaknya hadir dalam kehidupan kita keseharian. Nabi itu bukan ahli ceramah saja, tapi Nabi itu ahli apply, ahli aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nabi kau Pak, kalau elok, lampu elok lah Pak. Tapi kalau itu jahit, cari saja ya kamu. Kan tak begitu akhlak Nabi contoh pada orang Islam. Mengaku umat Nabi Muhammad. Hari-hari maulid rami. Ketika ada maulid rami, Isra Mi'raj rami. Tapi ketika kau elok dan boleh saja. Kau jahit dan boleh lah. Allah, itu akhlak ulang. Dipatuh balik patuh. Kita mau jadi akhlak-akhlak yang karimah. Payah Ustaz, payah you, payah. Yang payah itu hadiahnya surga. Makanya payah. Nah, maka kita mau belajar Pak ya. Kalau kami setiap bulannya Pak, kami meluangkan masa 3 hari Pak. Sebanyak libur saja kami iktikaf di masjid. Mungkin besok mungkin suatu masa kita ketemu Pak, dalam keadaan yang kami mendatangi saudara muslim kami ajak. Kadang kami juga masuk ke LP sana Pak, LP Moro, LP Anak Air, silaturahmi dengan tahanan-tahanan di LP. Nanti kita tawarkan setelah kamu keluar, kamu ikut usaha perbaikan diri ya. Nah, jadi nanti Pak polisi, Pak tentara, aparat-aparat ini tak terlalu payah lagi kerjanya Pak. Karena Pak kok banyaknya Pak Pak. Nah, di rumah anak lain, atau keperluan rumah tangga lain, atau saudara lain. Jadi dia, sebab hamba-hamba Allah pun mulai ada perbaikan, akhirnya Pak polisi, Pak tentara, aparat-aparat desa, aparat-aparat negara tidak terlalu payah. Because aparat-aparat pun Allah peluannya Pak. Janji Allah terakhir Pak, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samaa'i wal ardh. Kalaulah satu kampung, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah fatahna lam taukid. Orang pondok pesantren Pak menyampaikan kaidah bahasa Arab lam taukid kul 7 kali pasti. Kalau ibaratnya itu Allah mengatakan pasti. Sedangkan sekali pasti sajalah pasti Allah, apalagi ke-7 kali. Untuk apa? Saking lemahnya kita memahami atau meyakini janji-janji Allah. La fatana alaihim barakati minas samaa'i wal ardh. Maka sungguh kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Hari itu hujan sedikit, kadang banjir. Kadang hari-hari mulai ada tambah hujan, ada tambah banjir. InsyaAllah Pak ya, kita doakan saudara kita yang di Allah beri ujian kemarin, semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah mudahkan mereka dalam menghadapi ujian, dan daripada keluarga yang tinggalkan Allah beri ketabahan. Saudara kita yang sudah tertimpa bencana dalam keadaan meninggal dunia, dan Allah ampuni dosa mereka, Allah masukkan dalam surga. Supaya kurang lebih mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang kami dalam penyampaian, mungkin terbawa suasana hati. Terkadang mungkin pas kepada ustaz-ustaz kami juga nanti kami mohon bimbingannya. Kok ketek awak ketek baru kabar aja baru Pak sama-sama awak. Tidak ada alasan Pak polisi tidak bisa belajar agama, tidak ada alasan Pak. Tidak ada alasan. Jadi kami sibuk, tidak ada alasan. Nanti soalnya dalam kubur tidak diterima alasan sama Allah. Tidak terima alasan sama Allah. Ya ambil waktu selain waktu kerja dinas, selain waktu untuk keluarga, ambil masa untuk belajar ilmu agama. Jangan habis untuk pas hari libur, pergi jalan-jalan. Kenapa? Tapi jangan habis satu. Karena itu adalah semua. Dalam kubur pertanyaan pertama, manusia siapa Tuhan engkau? Kalau nak yakin kepada Allah, maka pertama campur malaikat tipu. Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Kalau nak amalkan sunnah zahir dan batin, maka nak mampu menjawab Nabi Muhammad SAW walaupun ada dilatih dari dunia. Karena yang berbicara nanti keyakinan. Ada kawan menyampaikan nanti Dajjal datang macam mana? Kita kan tahu itu Dajjal. Fadilah Nabi mengencen tentang solat berjamaah saja lah hari-hari ada tapi tidak juga masjid. Kau butuh keimanan untuk mengawal itu. Kurang lebih Pak ya, kami minta maaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan agama.
Allah mudahkan kita untuk saling mengajak kepada kebaikan, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah awak untuk jadi sebab Allah ridha kepada awak. Tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.